memberikan insentif bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk program 120 perguruan tinggi, tapi akhirnya diseleksi by proposal itu lolos 53. Nah itu juga di bawah pengelolaan DPPM. Ini tanggal 22 sudah harus laporan kemajuan, sehingga tadi dari ketua timnya kami menunjuk Bu Prof Suryati selaku ketua tim sudah menghubungi kita untuk minta dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan biaya perjalanan dan pelaksanaan untuk Bu Gayu. Silakan nanti bisa segera dibantu itu supaya bisa sebelum tanggal 22 kita bisa upload di laporan kemajuan yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi harusnya Monef ini dilakukan di tahun depan, tapi karena mungkin sekarang sedang transisi pemerintahan sehingga pihak kementerian periode awal saya menjabat sebagai Subdim PKN, hal-hal rutin sudah dikerjakan seperti pelaksanaan pelatihan masyarakat di dosen dan monitoring evaluasi sudah dikerjakan, tinggal menunggu seminar hasil ya Pak Sukri. Mungkin untuk ke depan bisa dipikirkan lagi bagaimana untuk melakukan hilirisasi dan koordinasi hasil-hasil PKN dengan mitra, bersinergi dengan Inkubis ya, Inkubis dan koperasi. Mungkin nanti bisa kita desain sebagai suatu pameran yang bisa tahun depan gitu ya, mungkin tidak berbeda dengan tahun ini. Jadi penegasan itu kita ada di poin-poin SDGs itu untuk hibah riset mendatang. Nah ini poin-poin SDGs ini apakah kita nanti akan masukkan ke dalam C5 atau cukup hanya di cover saja gitu kan? Karena menentukan SDGs ini cukup banyak sih indikatornya ya Bu Des ya. Kalau misalnya di SDGs itu indikatornya cukup banyak, lalu kita menentukannya nanti seperti apa begitu kan. Nah itu yang perlu kita akan kaji lagi sebenarnya. Terus kedua, untuk kendala kemarin yang kita hadapi itu sebenarnya terkait dengan peningkatan kuantitas riset Bu, yang untuk meningkatkan poin di Sinta. Kita berharap dari fakultas sebenarnya, karena fakultas di setiap fakultas itu banyak hibah-hibah penelitian, termasuk kita juga di ekonomi sangat terlambat sehingga tidak bisa menopang poin itu kemarin. Terus hibah dengan skema Pancasila ini dari tahun kemarin, dari tahun ke tahun yang kita lihat itu cuma satu setiap tahun. Mungkin ini yang perlu kita perbanyak lagi, apalagi nanti ada pusdi tentang Pancasila gitu misalnya, mungkin mereka nanti bisa membantu kita untuk memperbanyak itu. Nah selanjutnya pada luaran riset untuk di hibah kita di internal itu mungkin perlu dipertegas. Untuk luarannya mungkin kita bisa untuk kita ngadain seminar hasil mengeluarkan dana 30%-nya nanti kemungkinan bisa terhambat karena ada SDG yang sebelumnya tertunda. Memang masih sangat kurang dari kemampuannya dan kemauannya. Mungkin itu ada lagi belum Bayu mungkin dari penelitian. Nah, cuman ini ada informasi dari BRIN yang baru 1 jam yang lalu. Jadi BRIN itu dia open proposal, di mana proposal itu berkolaborasi Indonesia dengan Malaysia. Nanti di share itu. Ya, nanti saya share itu, di mana kerjasama ini di bidang ilmu pengetahuan dan industri dengan fokus pada topik-topik produk obat berbahan alami, sumber daya genetik dan mekanisme pertanian, pengembangan teknologi dan proses vaksinasi. Jadi kalau lolos itu bisa didanai banyak 1 miliar per tahun. Coba Nanti coba saya share di DP2, di grup DP2M dan Pusat Informasi DPPM. Itu aja sih. Mungkin Isna ada. Ini yang pusing kedua keuangan juga biasanya.
juga berdiri. Sistem keuangan besar ya. Ada yang telat dan dana yang telat atau yang belum diajukan sampai dengan Desember nggak? Desember belum ada, nanti awal bulan Desember. Yang ini penelitian 30% kan sudah saya ya, yang Belum. Bulan November. oh yang ini yang itu yang sudah saya, yang itu kan sudah Sudah kita transfer ke masing-masing peneliti. PKM-nya yang belum ya, PKM yang base apa yang Aplikasi pengabdian masyarakat ini saya disuruhkan untuk mencari fokus. Dan saya rasa tadi ya untuk PKM itu nggak ada. kecuali agak di apa namanya dibuat supaya seperti seolah riset, Kecuali memang tapi kayak riset eksperimental yang gitu kan masih bisa. atau nggak pretest post-test itu dibikin analisisnya. Iya. Baru bisa masuk ke zona-zona. Tapi kalau di Sinta ada Bu. Kalau Sinta kalau Sinta itu ada bisa masuk ke sana. Tapi masih langka. Kayaknya karena Iya, yang kalau melaksanakan pengabdian. jurnal penelitian mungkin cuma di oh, Indonesia. iya, iya. Data Iya, kalau di iya. luar. Jadi kalaupun disuruh push untuk naik ke Scopus dan PKM ini sulit Susah. juga capek. Di Sinta aja masih langka kok. Iya, Iya. Kecuali itu dan didorong dosen-dosen ini melakukan analisis untuk hasil pengabdiannya begitu. Iya. Itu dan kualitas post. Dia melaporkan sekaligus mungkin dari 2 pusat studi yang saya sudah laporkan dari kegiatan yang sudah kami laksanakan dari bulan Januari sampai sekarang. Ada beberapa hal yang sudah kami kerjakan seperti pembuatan TOR terkait pusat studi karena baru dibentuk, beberapa SOP juga terkait keuangan kalau dengan mitra internasional seperti apa, dan juga dengan mitra penelitian research kita juga mulai membuat SOP. Selanjutnya kita juga ada pembuatan proposal. Jadi sejauh ini sudah ada 25 proposal yang kami coba, baik itu grantnya yang bersifat kompetitif ataupun dengan mitra kita sudah coba kerjakan. Dan yang terakhir kegiatan yang sedang kami akan laksanakan itu adalah praktisi mengajar fellowship. Jadi ada mitra riset kami yang dari UK, kebetulan dia bekerja di pemerintahan sebagai researcher di Scotland juga, jadi kami undang, dan ini berkolaborasi dengan DP3 yang akan berjalan tanggal 23 ini. Selanjutnya juga yang saya laporkan, selama kami berkolaborasi dengan beberapa mitra sudah ada 10 publikasi, walaupun tidak semua menjadi penulis utama, kami ada beberapa menjadi penulis kedua dan ketiga dan selanjutnya. Terus untuk keuangan dari total sekitar 200-an yang kami terima untuk yang masih memungkinkan kami kerjakan. Jadi kami sampai saat ini sudah menerima 142 juta untuk seluruh 2 pusat studi untuk seluruh kegiatan. Yang tidak memungkinkan kami kerjakan tidak kami laksanakan karena uangnya baru ada sekitar September mungkin ya, yang ada beberapa yang baru dicairkan. Jadi kalau memang tidak memungkinkan kami tidak ambil. Jadi yang terakhir yang kami project yang akan kami kerjakan itu adalah fellowship. Mungkin untuk tahun depan kami lebih maintenance kerjasama kami yang sudah ada dan melanjutkan kolaborasi research yang memang sedang berjalan. Kalau yang kemarin-kemarin kayak yang UCLA itu sudah jalan ya? Tahun depan akan berjalan. Untuk administrasinya tahun ini kami selesaikan. Jadi mungkin kami fokus dengan research yang memang sudah fix dengan kami jalankan. Terus juga ada beberapa juga dengan project oceans plastik yang rencana kami kerjakan, dan beberapa kan kemarin ada juga dengan ITS yang mungkin penggunaannya. Terus ada yang genomic itu juga. Jadi mungkin tahun depan fokus kita mematangkan kerjasama yang sudah ada. Jadi bisa dievaluasi tuh Bu, maksudnya kemarin yang dengan ITS itu kan alatnya digunakan atau tidak? Iya, kemarin kan kami ada ibu jaringan namanya IP yang dari pusat. Kemarin ada sedikit kendala ya dengan pihak IP-nya. Itu jadinya kami belum bisa menggunakan secara alatnya tersebut karena ada kabel yang kami ajukan juga belum direspon. Kalau nggak dipakai, dikirain lagi nggak sih? Kalau ITS masih bisa, saya tahun depan sih kami ini coba ini risetnya. Mungkin Esma bisa nambahin ya terkait masalah dengan IP. Masalah IP itu ada koneksi yang terjadi dengan alat yang harus disambungkan kabelan dan harus disambungkan kepada pusat studi. Mika ada kendala di bagian IT karena
segmentasinya belum ada yang merealisasikan sama kabelnya belum ada Ibu. Tapi saya sempat komunikasi dengan pihak ITS, jika memang Niki tidak ada tindakan, mungkin pihak ITS akan membantu langsung untuk langsung ke sini untuk bantu kita biar bisa kita laksanakan di tahun depan. Biar bisa digunakan. Iya betul. Iya, kalau lama nggak digunakan ditarik nanti kan. Saya juga sekarang itu masuk di konsorsium dan biasanya konsorsium itu setiap tahun ada pertemuan melaporkan apa yang sudah terjadi. Itu sih ada pengajuan kabel-kabel ya saya masih belum diproses. Cuma nanti di ini ya di follow up lah itu supaya tidak ada kabel di sini juga belum connect. Berarti kabel itu juga. Tidak cuma iya. Soalnya mitra ITS udah sempet datang, cuman kita yang belum ready, jadi kami juga sebenarnya agak sungkan sama mitra ITS-nya sampai Coba datang. ke siapa sih ininya ke IT ya? Sebelumnya ke Blimacan, tapi mungkin ada perbedaan mungkin Kak Esa sekarang kemarin sempat komunikasi sama Kak Esa, tapi masih ada kesibukan yang lain. Mungkin besok Ibu rencananya kemarin saya telepon Kak Esa, besok mau diajak ngobrol dulu terus bagaimana masalahnya. Tapi sebelumnya udah saya jelasin sih masalahnya, dan sampai sini mungkin harus diluruskan lagi. Biasa itu nanti coba di ini ya dipantau ya itu yang supaya Pasti, bisa ya. segera alatnya kan nggak enak juga sama ITS. Kita banyak dapat bantuan alat nanti nggak bisa kepake. Kemarin di Yayasan Setiabudi tuh alatnya udah bisa digunakan tuh ya. Sudah ada workshop juga dengan kerjasama dengan kedokteran. Yayasan Setiabudi. Nanti juga dipantau untuk penggunaannya ya. Ya. Karena kalau Yayasan Setiabudi kalau Ada, dipakai kan ya. ada klausul Ada syarat wajib. kan malu-maluin kita jadinya kan. Itu kita dikasih alat tapi nggak digunakan. Tapi dipakai orang luar boleh tuh ya. Boleh. Nah, tapi ada prosedur. Ya. Oh. Sebenarnya kalau kedepannya bisa menjadi income generator. Iya sebenarnya. Tapi boleh kita komersialkan boleh ya. Boleh, tapi ada syarat dari makanya bagian mananya yang ini. Tapi memang diperuntukkan untuk pengembangan genetik di Indonesia Timur sebenarnya. Kalau itu memang diperbolehkan kan kita bisa info kepada pihak luar. Iya. Gitu, bahwa kita ada labnya atau apa punya fasilitas ini. Sama mereka juga memang ada perkumpulan klinik kayak konsorsium gitu yang bisa menginfokan bahwa di titik-titik mana ada alat-alat dari kita. Kalau Karena ada yang saya baca di panduannya disebut harus di setiap isu, nomor isu itu ada penulis dari luar. itu ada yang di dan tidak itu Yang ya. per isu, misalnya dia terbit sudah Empat kali misalnya. hanya ada 2 kali aja yang penulis itu, berarti kami juga tak berani mengkategorikan itu internasional. Ya semoga dengan adanya pedoman yang verifikasi itu mereka paham gitu sehingga besok Karena lagi nggak kesana. poin yang saya baca itu yang kita baca juga di subdit, ternyata harus seluruh isunya itu ada penulis internasionalnya. Ya, kalau udah kayak gitu kan, Sekarang ini juga masih dikaji Bu, untuk indeksasinya. Nanti akan hilang tuh Sinta 1, 2 sampai 6 itu hilang. Adanya terakreditasi dan tidak terakreditasi gitu aja. Itu aja. Terus nanti untuk yang terakreditasi itu ada syaratnya harus ada penulis luar. Itu baru bisa terakreditasi dia setiap isu. Setiap isu ya. Iya, di Berarti setiap yang isu bersama harus ada. kategorinya dengan Betul. jumlah Nanti akan internasional, ya? dibuat begitu. Oh iya. Ya kan berarti kan sudah jelas itu karena Nanti kemarin itu saya aja aturannya sekarang. nanti kalau ini sih mungkin perlu dibuat apa ya pedoman ya Iya, dalam betul. melakukan verifikasi mengacu kepada ini. Nanti kalau ada tambahan misalnya spesifik itu misalnya untuk publisher seperti berikut misalnya itu kita blacklist itu boleh itu di panduan aja. Itu Jadi tetap ada di mengacu. apa dikti ada di Pak Dikti itu. Oh, ada kok yang predator di jurnal yang blacklist. ini itu. Ya, Nah. itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi sama dengan di penelitian kan juga begitu, kita mengacu kepada dikti, tapi kalau ada hal yang khusus itu kita masukkan Ya, termasuk sama. SDG sekarang gitu ya itu kita masukkan. Ada lagi ini? Gininya lihat nih untuk proceeding. Ya proceeding. Ya, proceedingnya ke yang lebih tahun lalu itu ada beberapa artikel yang dikembalikan oleh publisher karena similarity-nya ternyata melebihi. Lumayan ada sekitar 18 atau 17. Tapi yang udah cek lagi ternyata memang ada sekitar 9 atau 8 artikel yang memang sudah publish. Ya, Di jurnal ya dia. ya tertulis di jurnal. Kita Bisa. cek lagi. Habis itu beberapa memang saya sudah kembalikan ke autornya yang dari kedokteran seperti Dokter Indra sama
pasti ya sudah dikembalikan. Dari teknik juga ada beberapa yang membalikan, kita ngumpulin itu plot baru kirim. Berarti sisanya berapa yang fix akan prosidingnya? Yang fix berarti sekitar waktu ini jadi berapa? 47 kan ya, dipotong dulu 19, berarti 30-an itu udah fix sama yang akan kita susulkan nanti yang dari perbaikan. Yang sekarang udah ada beberapa, tadi saya juga ada koordinasi sama desa menghubungi lagi penulis-penulisnya supaya segera bisa dikirim lagi. Ya, berarti itu diinfoin supaya jangan dipublikasikan ke tempat lain gitu. Takutnya karena kelamaan kan dia terus publikasi lagi. 8 itu udah publik, memang saya cek lagi sama judul-judulnya. Dan ada juga yang memang sudah mempublish tapi dengan topik yang sama tapi judul yang berbeda ya. Seperti itu. Diinfoin itu ya supaya tidak kelamaan nunggu, mereka nggak sabar kemudian dia publikasikan di tempat lain, takutnya kan begitu. Dan tahun depan kita nanti positif nggak ya? Enggak. Ya tahun depan ya nggak bikin gini lagi. Ya. Yang PKM ada prosedurnya? PKM ada. Sudah selesai.